Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri di arbabil hijah hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'ahu qaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم.
Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang masih memberikan kita nikmat keimanan dan nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat inilah menghantarkan kita untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Yang ini tentunya diwajibkan kepada kita yang Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan yang bertanah air. Apabila syarat-syarat wajib Jumat ini telah kita miliki bersama, maka haram hukumnya untuk kita tinggalkan ibadah yang mulia ini. Maka alhamdulillah, dengan nikmat Allah, ibadah yang mulia ini dapatlah kita laksanakan pada Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dengan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk memakmurkan masjid yang merupakan kecintaan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memakmurkan masjid sebahagian daripada sunnah yang didamba-dambakan oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah. Bukti kita ini beriman kepada Allah dan hari kiamat dengan memakmurkan masjid yang ada di lingkungan dan tempat tinggal kita. Kaum muslimin dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah yang bersifat wajib, dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah yang bersifat haram, dan juga melakukan mengerjakan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentu di awal tahun 2021 kita banyak mengalami bencana alam, musibah di mana-mana. Ini bertanda dunia ini sudah tua dan renta. Ini bertanda tanda-tanda hari kiamat itu telah nyata adanya di hadapan kita semua. Dengan banyaknya bencana alam, musibah, dengan banyaknya ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ilmu akan diangkat. Dengan cara apa ilmu diangkat? Dengan wafatnya para ulama. Maka ini tentu musibah bagi kita. Karena kalau ulama telah dipanggil oleh Allah, maka siapa lagi yang dapat menerangi dalam kegelapan? Al-ulama'u masabihul ardi. Ulama itu seperti lampunya dunia. Kalau lampu telah mati, maka dunia ini gelap. Yang selama ini ulama yang menyampaikan kepada kita mana yang baik dan benar, mana yang halal dan haram, mana yang hak dan yang batil. Maka tatkala ulama satu persatu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bertanda dunia ini tidak lama lagi. Maka hari kiamat itu sungguh jauh perjalanan. Apabila telah terjadi hari kiamat, maka hari kiamat sangat jauh perjalanan, sangat lama
selama masa hidupnya di dunia. Apabila amalnya baik, ibadahnya baik, sifatnya baik, perilakunya baik, tutur katanya baik, maka barang yang dapat menolong nanti di hari kiamat. Tapi kalau amal ibadah kita ini compang-camping, subuh kita laksanakan, zuhur tinggal, asar kita laksanakan, maghrib tinggal, maghrib kita laksanakan, isya tinggal, maka ini amal ibadah yang compang-camping. Maka tentu amal ibadah yang tidak sempurna dan tidak utuh ini belum bisa menyelamatkan kita daripada panasnya terik matahari, daripada huru hara hari kiamat di padang mahsyar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat itu banyak orang yang kocar-kacir, banyak orang yang sengsara, banyak orang yang menderita, banyak orang yang celaka. Tapi ada 7 orang yang tenang-tenang saja, santai-santai saja, bahagia hidupnya, bahagia keadaannya. Siapa itu? Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ke-7 golongan ini. Mudah-mudahan dari 7 golongan ini kita termasuk satu di antaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullah illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Maka pemimpin yang adil itu merasa tenang, nyaman, bahagia, damai, sentosa, walaupun nanti banyak umat, banyak manusia yang kocar-kacir dan sengsara. Bagaimana sih keadaan hari kiamat di padang mahsyar? Maka Allah menjelaskan sedikit yang terdapat dalam Quran surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat di padang mahsyar, maka larilah saudaranya dari saudara kandungnya. Saudara yang saat ini kita cintai lari meninggalkan kita karena huru hara di padang mahsyar. Wa ummihi wa abi. Ibu bapak kita pun lari meninggalkan anak-anak yang selama ini kita sayangi, kita tinggalkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat, sejawat, teman kantor, teman kerja kita yang selama ini akrab dengan kita juga lari meninggalkan teman dekatnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap manusia, setiap orang akan mempersibukkan dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusan masing-masing. Bingung dengan keadaan yang dialami. Yang sedikit amal ibadahnya, yang banyak maksiat kepada Allah, yang hanya sedikit mengingat Allah di dunia, maka nanti saking panasnya matahari yang jaraknya hanya sekitar 7 hasta dari kepala kita, teringatnya sampai menutupi menyelamkan kukur-kukurnya. Yang amalnya setengah-setengah, teringatnya sampai ke pusatnya, sampai ke dadanya. Yang amalnya banyak, tapi juga ada sedikit kejelekan, ada sedikit yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan, maka keringatnya itu sampai ke mata kakinya. Namun yang 7 golongan ini yang amal ibadahnya baik kepada Allah, sedikit keburukannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia,
maka ia tenang-tenang saja. Karena ia tidak merasa kepanasan, karena ia tidak merasa huru-hara daripada hari kiamat di padang mahsyar. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin yang adil? Bagaimana sih kriteria pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu apabila diberikan amanah, ia tidak mensia-siakan amanah. Menyanyiakan amanah disebut dengan khianat, dan khianat adalah dosa besar. Maka semua kita ini adalah pemimpin. Saya kan tidak presiden, saya kan tidak gubernur, saya kan tidak bupati wali kota, saya kan tidak pak camat, saya kan tidak kepala desa. Maka walaupun kita tidak ada jabatan kepala desa, kepala badan, kepala dinas, maka semua kita ini memiliki jabatan yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah yang harus kita jaga? Nafsu yang diberikan oleh Allah harus dijaga. Dengan apa kita menjaga nafsu? Dengan akal yang cerdas, dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nafsu dijadikan oleh akal pikiran, akalnya, ilmunya mengalahkan hawa nafsunya, maka selamat. Tapi kalau nafsunya yang mengalahkan akalnya, maka ini celaka dan kiamat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun saat ini kita belum menjadi kepala desa, belum menjadi kepala dinas, belum menjadi pemimpin-pemimpin yang memban pemerintahan, maka kita adalah semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jadilah pemimpin untuk nafsu dengan cara yang adil. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa terpaut hatinya untuk beribadah kepada Allah. Seorang pemuda dari usia belasan tahun sampai sekitar 30 tahun sebelum ia memiliki keluarga, sebelum ia rumah tangga, maka ini termasuk pemuda remaja. Yang kita ketahui tantangan dan rintangan yang dihadapi pemuda dan remaja saat ini sungguh luar biasa. Dihadapkan dengan teknologi canggih, media sosial, HP dan aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam HP yang membahayakan bagi generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi Islam ke depannya. Maka apabila pemuda kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita yang senantiasa terpaut hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda-pemuda ini mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Ketika itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka siapkan generasi-generasi anak muda kita, anak-anak kita yang mencintai Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang memakmurkan masjid. Masjid sungguh luar biasa saat ini pembangunannya, megah dan mewah. Namun kalau kita perhatikan, masih belum terlalu makmur dengan jamaah yang kita rapatkan dan yang kita penuhi. Maka untuk memegahkan masjid itu di hadapan Allah, bukan terlihat dari megah bangunannya, tapi megahkanlah jamaahnya dan makmurkanlah masjid tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang tua yang ahli ibadah, tapi Allah lebih mencintai pemuda yang ahli ibadah, dan pemuda yang ahli ibadah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa tenang-tenang saja nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan Allah ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang condong hatinya, yang tergantung hatinya ke masjid, kembali memakmurkan masjid. Hati kita ke masjid, badan kita di kantor, badan kita di laut, hati kita di masjid. Badan kita di gunung, maka hati kita di masjid. Maka
apabila badan kita di kantor, namun hati kita di masjid, ketika hayya 'alas shalah, hati akan menarik badan, mari ke masjid untuk sholat zuhur, mari ke masjid untuk sholat asar, mari ke masjid menunaikan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 5 waktu yang kita tunggu, yang kita ketahui itu waktu dan jamnya, tempatnya kita ketahui. Tapi ada satu waktu yang tidak kita ketahui, yaitu waktu kematian. Waktu subuh kita ketahui, kita lakukan subuh, kita laksanakan zuhur, asar, maghrib, isya, kita ketahui semua waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan waktunya. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu dan jadwal salat. Maka kalau kita betul rapi, sempurna mempersiapkan waktu yang 5 ini, maka kapanpun waktu ajal akan tiba, itu telah siap dan standby. Maka kita akan siap menanti kematian, menanti ajal, apabila kita telah menyiapkan dan menyempurnakan 5 waktu sholat. Maka hati kita harus terpaut ke masjid, walau badan dan jiwa raga kita ada di kantor. Ini adalah orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rajulun da'athu imra'atun data munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda diajak untuk bersandiwara, untuk bercinta oleh wanita yang cantik jelita, yang memiliki keturunan yang baik, yang memiliki harta yang banyak. Tapi apa kata seorang pemuda? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka apabila pemuda yang menolak tawaran wanita untuk berjumburia, bermaksiat, dia takut dan menolak, maka pemuda ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini yang keenam. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah, ia bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Berarti kita yang bersedekah, beramal jariah, berinfak, menyantuni fakir miskin, anak yatim, jompo, panti asuhan di jalan Allah, apa yang kita berikan tidak disampaikan, tidak dibilang-bilang, tidak menyebut-nyebut, tidak menyakiti hati orang yang kasih, maka ini termasuk mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Maka mari kita dengarkan untuk bersedekah. Namun apa yang kita berikan jangan diketahui oleh tangan kiri. Maksudnya jangankan tetangga, tangan kiri saja tak mengetahui. Artinya begitu kita kasih pemberian kita, lupakan. Biarlah Allah yang mengingat, karena Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa rajulun dzakarallahu qadiyan fadaqat 'ainu. Seseorang yang senantiasa mengingat Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka berlinang air mata mengingat segala dosa dan khilaf di masa lalunya, dan bertekad sedalam-dalamnya dia tidak akan mengulangi kesalahannya dan senantiasa istiqomah dan membuatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlinang air mata. Maka ini adalah termasuk orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ketujuh golongan ini kita ada di antara daripada 7. Kalau kita bisa mungkin untuk 7 golongan, termasuk kita adalah orang yang paling beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillah, alladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijah hatta batasahu syumusul ma'rifah fa muqaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'ala al-in'ami bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wa hidayatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shumulana wa turaddu biha fitnata 'anna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والسلامة والعافية والقوة والرزق والهدى والأمن والاتحاد والألفة والمحبة والمغفرة والرحمة والهداية علينا وعلى خاصة وعلى المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب